Bapak Ibu. Masih yang fisik semua nggih tadi nggih. Kan kita fokusnya tidak hanya fisik nggih, bio, psiko, sosio dan spiritual. Mungkin Kak Beni. Adanya cacat wajah berarti gangguan ini, Citra citra tubuh. diri, Citra tubuh. citra tubuh. Gangguan pola napas sudah Mbak Ulan? Pola nafas ya. Iya, Yang pertama pola nafas berarti nggih. Gangguan menelan juga mboten nggih. nutrisi ya masuknya ya. Iya. Psikologisnya mungkin ansietas ya, kecemasan hubungan dengan Nyeri kronik. Nyari kronik ya. Mungkin ngeten Bu Naning sebagai ketua mungkin apa namanya diserahkan ke Bapak Ibu anggota mekaten nggih siapa yang mau berpendapat atau menyampaikan pendapat. Nah, mungkin bisa kemudian nanti dari Bu Naning akan oh siapa duluan misalnya Pak Mujio duluan atau Pak Munif duluan. Nah, nanti Bu Naning akan mempersilahkan Bapak Ibu yang tadi sudah dipersilahkan Bu Naning untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi nanti sekretaris nggak bingung nggih. Maaf Bu. Nggih. Ini saya ulangi nggak yang mendefinisikan masalah tadi. Yang pertama adalah gangguan pola nafas berhubungan dengan Ini pasiennya pasien paliatif. Ini ada PPOK juga toh Mbak awalnya. Mungkin dari penurunan fungsi parunya juga bisa Mbak ini oksigennya. riwayat PPOK nggih. Ya, boleh penurunan fungsi paru. Kemudian tadi nyeri ya Mbak, yang kedua. Dari kronis Iya. berhubungan dengan Terus tadi nutrisi karena sulit mengunyah dan menelan. Terus komunikasi verbal. komunikasi verbal ini gangguan komunikasi verbal. Ya, bisa karena kan di sini ada kesulitan mengartikulasikan kata, berarti kan komunikasi verbalnya terganggu, ada gangguan komunikasi verbal. Kemudian ada ini komunikasi sudah tidak dapat dipahami dengan baik kan berarti memang ada. Kemudian cacat wajah yang parah itu berarti gangguan citra. Meditasi paliatif diajukan sebagai pendekatan manusiawi. Menghilangkan Yang itu apa nutrisi mungkin bisa dimasukkan mboten nggih atau resiko Kurang dari kebutuhan. Bisa Mbak, itu karena kan ada kesulitan mengunyah dan menelan juga toh. berarti resiko kurang nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh nggih. Nggih. kurang nutrisi. Iya, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh toh. gangguan asupan nutrisi ya. Kalau diagnosa itu adanya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Resiko ndak ada Mbak berarti. Kemungkinan ini sudah bukan resiko lagi ya Mbak, Bukan resiko tapi ya. sudah Masa. kekurangan ya. Kalau resiko kurangan volume cairan resiko. Oh iya. Sudah berapa masalah Mbak Wulan? Ada 6. Yang citra tubuh? Ya, Sudah. citra diri nomor 6 nggih. Gangguan Nggih. pola nafas, nyeri kronis, gangguan komunikasi verbal,
nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, resiko kurang volume cairan, gangguan citra diri. Ya, cukup teman-teman, ada Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kembali dari kasus yang ada muncul masalah tersebut? Mungkin secara psikologis, ya, kecemasan juga bisa itu karena Oh ya, kondisi sakitnya. ya betul Pak Munif. Kayaknya ada ini Citas. kecemasan karena pasien diberikan obat ini juga. Ya, boleh Pak. Gangguan citra tubuh, masuk nggak ya? Udah. Sampun Citra Pak, diri mau apa Pak citra Musilo. tubuh? Citra tubuh kayak boleh. Ini soalnya juga menimbulkan bau yang tidak enak. Ini ada bau busuknya. Jadi Hmm. beliau bisa ini. Sudah cukup di step 2. Ada tambahan untuk step 2, buatan teman-teman monggo. Ada risiko infeksi enggak ya? Iya. Risiko. Nah, ini. Ini mungkin Mbak, apa tambahan edukasi tapi tentang apa ya? Pengetahuan apa-apa. Soalnya data yang terakhir ini pasien meninggal 4 hari kemudian. Nah, itu mungkin Berkabung ya Pak, mungkin ya. ya Sudah ke fase bergabung. paliatifnya ini sudah ke yang Resiko Berarti yang ajal. persiapan apa? Menjelang ajal gitu. Dengan keluarga. kalau resiko Nah, gangguan integritas kulit masuk enggak, Bapak Ibu? Kayaknya kok boten ya, Mbak. Di dalam rongga kan itu rongga mulut. Tapi wajah rusak loh Mbak itu. Oh iya ya. Iya, jadi masuk, bisa Nah, masuk. risiko gangguan integritas kulit atau jaringan. Ini mungkin yang gejala memburuk tadi kita belum sempat membacanya. Di sini pasien sangat menderita dan ini menyebabkan penderitaan yang parah bagi istri tercintanya dan anak-anak tercinta tidak tahan melihat penderitaannya karena rasa sakit yang tidak dapat diatasi dan refraktor terhadap semua tindakan paliatif. Sedasi paliatif diajukan sebagai pendekatan manusiawi dan welas asih untuk menghilangkan penderitaannya. Setelah penjelasan prosedurnya, dia dan keluarganya dengan mudah menyetujui sedasi paliatif yang dalam dan terus-menerus. Dokumen inform consent ditandatangani dan sebuah catatan yang menjelaskan indikasi dan rencana untuk sedasi paliatif dicatat di tabel pasien. Bolus midazolam 4 mg kemudian diberikan. Dilanjutkan dengan infus subkutan terus-menerus sebesar 1,5 mg midazolam per jam. Skala sedasi Ramsay digunakan untuk memantau kedalaman sedasi dan dosis midazolam dititrasi ke atas untuk mempertahankan tingkat sedasi yang dalam. Bolus 4 mg setiap 30 sampai 60 menit. Sesuai kebutuhan digunakan dengan infus terus-menerus meningkat dengan 0,5 mg per jam setelah setiap bolus. Ia dibius dalam waktu 10 menit, namun setelah 30 menit ia masih terangsang dengan stimulasi verbal dan mengeluarkan rasa sakit. Jadi bolus kedua midazolam diberikan dan infusnya meningkat menjadi 2 mg per jam. Titrasi berlanjut selama beberapa jam berikutnya sampai dia sangat terbius dengan dosis 5 mg per jam yang dibutuhkan untuk mempertahankan obat penenang dalam dan terus-menerus. Dia meninggal 4 hari kemudian. Jadi pasien ini diberikan sedasi secara terus-menerus. Di sini yang memerlukan inform consent, prosedur sedasi paliatif. Kemudian pasien setelah 4 hari dirawat dengan sedasi dalam ini dinyatakan meninggal. Mungkin ada kata-kata baru lagi di sini tadi, skala sedasi Ramsay gitu. Yang
skala sedasi Ramsay mungkin Oh, asing. skala sedasi. Skala sedasi Ramsay. Di ICU enggak pakai sedasi Ramsay nggih, Bu Saloma? Belum sepertinya ya, Bu. Enggak, Nggih. boten Bu. Nggih. Karena mungkin kalau di rumah sakit PKU, tindakan paliatif dengan pemberian sedasi seperti sedasi dalam kok sepertinya belum wonten nggih, Bu. Oh, belum. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Ya, mungkin dilanjutkan. Ini ada tadi berarti nyerinya ini harus sampai ke sedasi dalam. Untuk skala sedasi Ramsay sudah ada yang bisa merumuskan? Monggo. Chatroom ada. Oh, ya di chatroom. Monggo Mbak Wulan siap di copy paste. Yes, siap. Skala sedasi Ramsay adalah alat yang berguna dalam pengelolaan sedasi pasien, khususnya dalam perawatan paliatif, untuk membantu memastikan pasien berada dalam sedasi dalam tingkat sedasi yang tepat. Dengan memantau kedalaman sedasi, tim medis dapat memberikan perawatan yang lebih baik, menjaga kenyamanan pasien, dan mengurangi penderitaan pasien. Itu step, mungkin bisa ke step selanjutnya. Oke. Oke, sakit Bu. Ya, Menganalisis masalah. ya. Baik, kita ke step yang ketiga, menganalisis masalah. Yang masalah pertama dulu, mungkin Mbak Wulan tadi dibacakan. Yang pertama adalah gangguan pola nafas berhubungan dengan riwayat PPOK. Atau mungkin di share screen mawon, Mbak Ulan, daripada Oh, baca. oke. Oh, oke, oke. Nanti kan Bapak Ibu bisa melihat semua. Mbak Ulan, untuk masalah yang muncul tadi ada tambahan untuk gangguan menelan sendiri itu ada. Oh ya, belum tak tambahkan itu gangguan Eh, menelan. Kira-kira pasien ini perlu terpasang NGT enggak ya? Soalnya di data itu enggak ada untuk kebutuhan nutrisinya juga enggak ada. Kayaknya kalau dipasang NGT nggak kesakitan apa itu? TPN itu Mbak. Ke Perlu parenteral dipasang aja. Mbak, karena nggak bisa nelan kan itu. iya, karena Iya, itu ada total kanker parentral di itu. mulutnya atau itu. Jadi kalau NGT kan juga mengganggu. Laran kuy. Itu nanti diimplementasi, bukan ini kita menganalisa dulu ya. Oh ya. Ya, baik. Yuk, Mbak Wulan muncul. Sudah terlihat kah? Belum, Mbak. Belum. Masih hitam. Apa ya? Malah Ulan yang kelihatan. Kalau untuk yang tadi dukungan keluarga yang psikologi ya Allah. Psikososial. Psikososialnya itu bisa masuk enggak? Itu kan ada kecemasan yang sangat tinggi kan itu. Bagi Ya, keluarga. kalau paliatif, insya Allah kan melibatkan keluarga juga ya, Mbak. Kita kemarin belajar tentang spike gitu ya. Jadi Oke. di sini sepertinya masuk ini dukungan keluarga harusnya. Dukungan keluarga. Iya, masuk di step 2, Bu. Boleh ditambahkan. J, Mbak Wulan. Nambahin lagi Mbak Wulan. Gangguan proses menelan ya tadi. Gangguan menelan aja Mbak. Oh, gangguan. Enggak pakai Sudah proses terlihat kah? menelan. Sampun Mbak Wulan. Itu juga ada stres dan kecemasan. Nah, Yang Ansietas ansiedasi. itu Mbak. sudah ada. Oke. Terus yang Tambahnya tadi dukungan keluarga ya Mbak. Oke. berarti apa? Dukungan keluarga. Oke. Kecemasan tentang kematian itu juga bisa kan ya? Sudah ikut kecemasannya. Persiapan berkabung. Aduh. Ya. Ya, kita persiapan Kecemasan tentang kematian menjelang ajal.
Kecemasan, ansietas. Masuk ansietas Itu mboten sudah Ibu? masuk ansietas ya. Ini ansietasnya untuk pasiennya mungkin ya. Yang keluarga juga ikut cemas toh Pak tadi. Iya. Jadi apa kata-katanya? Kalau ansietas mungkin ke pasiennya. Kalau yang ini masuk apa? Dukungan keluarga, Bu, Mbak. Sudah, Berarti Kan cukup. itu ada psikologis nggih. sudah cukup. Ya, sudah berarti 10 masalah sudah cukup. Lanjut Oh, ke step selanjutnya. Yang spiritualnya bisa dimasukkan apa Mbak itu? Penerimaan terhadap penderitaannya itu bisa nggak? Nanti dia disuruh berdoa, Pendekatan mendekatkan agama. diri pada agamanya, kayak gitu. Ya, Ya, betul. Sob. bisa Kasus itu ini pendekatan paliatif. spiritual. Untuk kasus ini perlu fokus ke paliatifnya. Nggih. Ini berarti pendekatan spiritual pasien dan keluarga. Nggih, Mbak. Baik. Sudah, kiranya cukup atau ada yang mau menambahkan kembali? Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjut ke step yang ketiga, menganalisis Lanjut. masalah. Monggo Nggih. kita analisa dari satu persatu gangguan pola nafasnya tadi. Nafas. Gangguan pola nafas tadi ditunjukkan dengan pasien menggunakan oksigen kanul hidung nih. Kemudian riwayat perokok, Gangguan pola napas dia termasuk pasien PPOK berat ya. Riwayatnya ya ada PPOK. PPOK, perokok, kan sebenarnya penyebabnya kanker mungkin di sini triggernya karena perokok itu sudah tadi berapa Pak? Setahun, 10. Kemudian nyeri kronisnya, monggo Mas Dedi mungkin suaranya belum kedengaran. Ada enggak Mas Dedi? Monggo Mas Dedi mau menambahkan. Nyeri kronisnya, nyeri ulkus non nekrotik yang tinggi. nyeri ulkus nekrotik. Ulkus non nekrotik yang tinggi. Ada apa, Bu? Tinggi ya? Skala Nggih. berapa ya? Nggak ada skalanya, Ada Mbak. Ini skalanya. tinggi. Tinggi itu Ya berarti mungkin ke skalanya fase-nya 10. 8, 9, 8 sampai 10. Karena sudah ini dapat morfin juga kan ya ini. dapat cancer pain Dapat biasanya pakai morfin. dapat MO, ini sudah dapat MO. Jadi soal yang kemarin ya Mbak UTS berarti pakai MO. Masih ingat soalnya ya, Bu? Iya ya Teringat Bu, saking banyak ya Bu. banyaknya Bu. Banyak, Saking Bu. banyaknya. Iya. Jadi lanjut yang gangguan komunikasi verbal. Mbak Ani, ayo Mbak Ani usul. Gangguan komunikasi. Komunikasi sudah tidak dapat dipahami dengan baik. Ada gangguan artikulasi tadi nggih. Hmm. Apa tadi yang bicara tidak jelas tadi? Ya. Bicara gangguan artikulasi, bicara sulit dipahami toh Mbak tadi. Komunikasi sudah tidak dapat dipahami dengan baik.
Sohajo. Kemudian sudah cukup yang gangguan komunikasi verbalnya. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Di sini tadi hubungannya dengan sulit menelan. Kesulitan mengunyah dan menyelam. Oh iya. Lanjut yang kelima, gangguan menelan itu Mbak Gusti di room chat sudah menjawab. Gangguan menelan berhubungan dengan gangguan cerebrovaskuler dibuktikan dengan mengeluh sulit menyelam. Kehilangan gigi. Oh iya, giginya tadi bagian giginya. Rusaknya lidah. Kemudian yang keenam, gangguan resiko kurang volume cairan. Nah, sama ya hampir kita dengan nomor 5. Sulit menelan gitu. Gangguan citra tubuh, mungkin ada yang mau merumuskan, Mbak? Siapa, Mbak Erita atau yang lain? Cacat wajah yang parah. Sama yang bau itu juga citra tubuh, Bu? Iya, mengeluarkan bau yang tidak sedap tadi. Bau busuk ya tadi. Bukan bau busuk ya? Iya. Kemudian gangguan integritas kulit dan jaringan. Gitu. Rusaknya wajah juga ya? Ya, ada reseksi tuh Mbak, itu kita ada loh. Tindakan reseksi itu juga membuat ada jaringan kulit yang rusak. Tindakan reseksi tadi. Tindakan reseksi ruas tulang dan jaringan. Iya, dan jaringan lunak. Kemudian ansietas tadi, kecemasan dengan sakitnya. Ansietas ditunjukkan dengan kegelisahan karena sakitnya. Gelisah ya. Ada ansietas ditunjukkan dengan kegelisahan karena penyakitnya ya. Sebenarnya ini bisa ditambahkan defisit pengetahuan karena dia sampai sekitar 2 tahun, kan. Nggak berobat. Ya, boleh Mbak. Berarti tambah nomor 12 defisit pengetahuan terkait dengan penyakitnya. Dukungan keluarga ini untuk menghadapi
Dukungan keluarga napa Bu niki mau? Ini dukungan keluarga dilakukan dengan eh, inform consent tadi, pemberian inform consent untuk sedasi dalam, kemudian apa persiapan menjelang kematian ya ini. Nah, sudah ke fase yang Ini persiapan yang pendekatan ya. iya Istri dan anaknya tidak tahan melihat penderitaan yang dialami pasien ini, Bu. Karena untuk pasien sangat menderita. Berarti kan membutuhkan dukungan. Oh, berarti Ya. diisi yang pasien. diduga pasien tidak. Ini keluar Oh, iya. pasien tidak tahan melihat penderitaan pasien. Pendekatan psikologi dapat ditunjukkan Yang pendekatan spiritual apa? Tidak ada di SDKI ya. Tidak ada diagnosa pendekatan Ada spiritual. ya? Tidak ada Tidak ya. ada berarti dihapus. untuk variatif tidak ada yang bagus sih. Kalau Untuk yang pendekatan khusus spiritual nggak di ada. Untuk sementara dituliskan dulu, tidak apa-apa itu. Atau pertanyaannya boleh dimodifikasi, Bu Naning. Jadi mungkin yang mengatasi pertanyaan dengan menggunakan kata tanya gitu. Betul. Jadi Pendekatan bagaimana? seperti pendekatan spiritual pasien dan keluarga Yes. Bagaimana? seperti apa yang mau diberikan. Yes, laras. Terus pendekatan spiritual pasien dan keluarga, apa yang akan kita lakukan untuk memberi dukungan. Apa aja. Bagaimana pendekatan spiritual pasien dan keluarga terhadap sakit yang diderita oleh pasien. Pasien, ya, boleh Pak. Bagaimana pendekatan spiritual Yang nomor 11 Mbak Bola. Bagaimana pendekatan spiritual terhadap sakit untuk yang dialami pasien dan keluarga. Untuk pasien dan keluarga menghadapi sakitnya. Kemudian yang tentang visi pengetahuan, ini apa yang perlu kita berikan, pendidikan kesehatan apa yang perlu diberikan perawat untuk kasus ini. Kalau gangguan rasa nyaman itu bisa dimasukkan enggak ya? Gangguan rasa nyaman. Iya. Itu masuk ke nyeri ya Mbak. Tadi tahu akan menghadapi banyak tantangan, dekat untuk menjaga kura-kura itu tetap hidup. Dia selalu memantau berat dan nyeri akut, nyeri kronis. Sudah cukup yang untuk step 3. Ibu Bapak ada yang mau menambahkan? Mungkin yang nomor 45 itu kok berkesesuaian malahan apa jadi satu. Yang sudah nutrisi dan gangguan pencernaan. Nah, ya, itu kayaknya malah
bukan yang ke malah 4, 5, 6 toh Pak, itu jadi bisa satu kasus satu tapi tersendiri ya Pak, nutrisi, cairan sama Kalau nutrisi sama cairan, kalau Kalau jadi gangguan satu menelan, gangguan menelan mungkin menjadi gangguan data menelan lebih masuk ya. ke nyeri kronisnya itu. Jadi nutrisi sama resiko kurang volume cairan misalnya dijadiin satu aja gimana? Apa harus Jadi mungkin yang di sini yang dimaksud kurang volume cairan dan nutrisi menjadi satu, kemudian gangguan menelan itu menjadi data nyeri? DODS juga bisa ini Mbak. Tapi kalau nyeri kan tadi sudah ada ditunjukkan dengan nekrotik, ada Maksudnya gangguan menelannya masuk ke nyeri apa? Itu, Nyeri yang itu nanti implementasinya berbeda mboten iki nek kalau jadikan satu. kalau Beda. nutrisi sama cairan mungkin bisa jadi satu Mbak, karena nanti kan pemberiannya terapi parenteral atau ini karena Defisit pasangan nutrisi masuknya nanti. Oke, betul Mbak. ya bisa. Tapi kalau yang untuk nyeri sepertinya Ya. ya. Kalau gangguan menelan itu tadi Mbak Gusti ada sumbernya ya Mbak untuk kasus ini. Kalau Ya, disfungsi Mbak. motilitas Dari SDKI-nya muncul Untuk gangguan menelan ya Mbak Gusti. ada nggih. Oke. Nah, mungkin itu yang mau dijadikan satu di nutrisi sama volume cairan. Ini mungkin sudah tidak masuk ke resiko, tapi ada gangguan kurang volume cairan dan nutrisi. Gitu nggih. Apalagi pasien tersedasi, kalau tersedasi dalam kan dia tidak mungkin untuk makannya mungkin secara per orang. Kita berarti manajemennya nutrisi dan cairannya sudah menggunakan total parenteral. Monggo mau dirumuskan seperti apa yang nutrisi dan volume cairan? Mungkin ya, gangguan keseimbangan cairan itu udah mengikut ya. Gangguan. kalau keseimbangan cairan itu hubungannya dengan elektrolit kan sih? Iya, Sebenarnya tetap nutrisi sama volume cairan itu Itu berbeda sama. ya. Berbeda. Kalau keseimbangan cairan itu Berbeda. hubungannya dengan elektrolit. Tapi kalau Karena nanti balan cairan ya Mbak, itu balan Iya. cairan dan elektrolit. Tapi kalau nutrisi nanti beda lagi karena defisit nutrisi itu nanti. ya status gizi ya Mbak, mungkin maksudnya itu nanti. Iya. Ya Nutrisi sudah cukup, mungkin dengan itu cukup. Oke, cukup gini aja Mbak. Nanti kan askepnya munculnya nanti beda. Kalau nutrisi kan nanti kurangnya asupan makanan, terus ketidakmampuan menelan makanan, Menelan, iya. terus Ya, mencerna makanya berbeda toh makanan, berbeda Iya. dengan cairan. dengan Iya. cairan. Ya, mungkin resikonya justru kita hilangkan ya, mungkin sudah masuk ke bukan resiko lagi, tapi Ada kurang gangguan. volume cairan. Ya, sudah gangguan volume cairan Berarti ini itu kurang. gangguan keseimbangan cairan. Defisit nutrisi. Yang Loh, defisit nutrisi nomor ini 4 sudah ya nomor Mbak. 4 sudah tuh. Iya. Ya, nomor 6 berarti bukan resiko tapi sudah gangguan kurang volume Kurang ya cairan. berarti. Ya, Datanya enggak ada loh, Bu, yang mendukung ke kurang volume cairan loh. Iya, kayaknya enggak ada. datanya memang Nggak nggak ada ada, Bu. nggak ada Cuma gangguan elektrolit. nggak Elektrolitnya ada enggak alat dicek, apapun yang menunjukkan sebenarnya. Berarti dihilangkan saja. hilangkan. Itu nanti data aja. Berarti nomor 6 di del naik nomornya. Ya, salah.
Kalau kasus ini untuk persiapan bergabung ke masalah enggak ya, Bu? Bu, termasuk Oh, berarti ini masuk terakhir tadi toh. ya, Itu karena cuma tidak menimbulkan bergabung ya. persiapan bergabung. Kecemasan kematian atau persiapan bergabung, Bu? Siapa bergabung itu? Boleh bergabung, persiapan bergabung atau pengkajian bergabung. Tadi Oh, kayaknya ada yang menyampaikan spek tadi kok nggak muncul di sini ya, Bu? Di pertanyaan ya, ya. tadi saya juga menyampaikan itu spike, tapi kok lupa mengatakan. Jadi itu kan masuk ke defisit pengetahuan kita pemberian ke apa pendidikan kesehatan apa yang kita berikan termasuk bad Breaking Bad bad News news, ya. Malah itu yang di breaking bad news ya. Berarti defisit pengetahuan ditambahin Mbak itu breaking bad news ya. Defisit pengetahuan. Iya. Ini nanti di sini ada breaking news. Oke. Mungkin itu karena ini kasusnya kasus paliatif menghadapi kematian, kasus terminal mungkin seperti itu. Ini berarti bagaimana persiapan keluarga bergabung. Persiapan bergabung untuk keluarga ya. Itu Mbak. Oke. Cukup mungkin itu teman-teman mau dilanjut ke step. Penyusun urutan penyusunan masalah dan inti masalah itu dibuat pertanyaan, kemudian dari hipotesa yang kita punya H0, monggo belajar metopen H0 geostatistik. Prioritas Masalah yang pertama tadi prioritas masalah. ya Mbak, menyusun urutan penyusunan Gimana, masalah Mbak? tadi Bulan prioritas. nafas itu bentar. Ada yang ABC-nya itu. Tapi itu ada mengeluh sesak enggak sih, Pak? Ah, Mengeluh sesak ya nafas. itu Kalau kan Mbak ada kan tenggorokannya ada seperti tenggorokannya itu. gejala itu, terus terpasang oksigen binasa, kemudian ya mungkin tetap ada ya Mbak, Prioritas karena ABC ada dulu. PPOK juga, riwayat smoker itu kan juga menjadi hipotesanya, monggo. Gangguan saluran Hipotesanya nafas. Bentar. Sehubungan dengan obstruksi jalan nafas karena itu juga ada ganjelan di itu ya Pak, tenggorokan. Iya. Ada karsinoma, berarti kan ada tumor juga di situ ya? Iya, ada. Jadi karena tumornya itu sehingga mempersempit jalan nafasnya itu. Hipotesnya Pak, mungkin bisa nambahkan Pak Muni atau Mbak Saloma, Mbak Gusti, monggo. Karena Pak Mujio sudah berangkat dinas malam. Atau yang belum ini Bu menyampaikan pendapat. Ya sudah tak senggol Ibu, Mbak Erita, Mbak Ani belum bersuara ini. Gangguan pola napas juga bisa karena di daerah sekitar mulutnya itu kan ada
ada gangguan itu. Jadi banyak tumpukan tumpukan apa air Mukosa. liurnya, sekretnya. Ya, akumulasi sekret ya Mbak di situ. Ya, akumulasi Itu sekretnya karena bersihan jalan nafas bukan ya? kan dia nggak bisa ngelep. Bersihan Oh, jalan, potensial tersedak juga. so bersihan jalan nafas bukan pola nafas. Oh, bersihan Iya. jalan napas ya. Itu juga termasuk Itu juga masalah bukan ya bersihan jalan bersihan nafas. itu. Untuk anu Kalau biar mereka kondisi seperti ini itu biasanya bisa diintubasi Mbak sih, Mbak ya Mbak Saloma mungkin yang pernah menemui atau Mas Dedi. Ya, harusnya bisa, Mbak. Oh, Dulu sih Tapi berarti ini di itu kasusnya ya. nggak ada loh di kasusnya itu. Ini kasusnya kan Enggak. nggak diintubasi kan ini. pakainya Oh, binasal. Pakainya binasal ini. enggak ada berarti intubasi. masih Jangan cuma kemana-mana nanti nggak bingung. ya ada jalan nafas. Ini mungkin ditandai dengan diameter torak antara Ini juga antara nggak itu ada meningkat. ini juga nggak ada sekret berlebih atau di sini juga nggak menyebutkan gitu loh. Jadi kita nggak usah kemana-mana, lihat kasusnya ini aja. Pernapasan pursit lip apa sih? Oh, Tekanan ekspirasi menurun. Ada enggak? Soalnya saya pernah ngelihat ada pasien dengan tumor di daerah mulut itu, dia tuh juga sering lendirnya banyak, walaupun artinya lendirnya banyak, terus kemocor, terus Iya, iya lendir betul mulutnya. sih. Tapi Kemocor banyak terus Jadi ya. walaupun datanya Tes tidak terus. ada, tapi kenyataannya saya pernah lihat itu dia Ya, terus lendir. di berdasar gitu ya. Ya, boleh nggak Bu keluar dari Sangat boleh, kasus yang Bu. ada? Sangat Oh, boleh. Kasus itu kan belum lengkap nih. oh ya, baik Bu. Oh, berarti bisa Berarti ditambahi ya, ada Bu, yang belum. tambahan. Bisa, bisa. Ya tadi kan berdasarkan dari pengetahuan Pak Ibu atau tadi di awal. Oh iya. Jadi sangat Gangguan pola Oh, boleh. nafas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas. Kenapa? Itu ventilasi semenit menurun. Terus kapasitas vital Ini juga menurun, berarti Pak. kan sekretnya menumpuk. Terus yang kedua itu selain pola nafas berarti ada ya, ini gangguan menelannya selain adanya nyeri juga ini nggih Bapak Ibu kan tadi sudah disampaikan nggih giginya, ya lidahnya, lepas giginya, emang lidahnya anatomi juga. dari oralnya berubah nggih. Iya. Berarti ini sebenarnya menyusun urutan penyusunan masalah dengan pertanyaan, kemudian hipotesa. Jadi misalnya mengapa terjadi ada gangguan pola nafas, Nggih. begitu ya Bu? Kira-kira kenapa ya hipotesisnya Kemudian ya, gitu. hipotesanya berarti ada obstruksi jalan nafas, karsinoma squamosal itu tadi. Terus ketidakefektifan jalan nafas, kenapa terjadi ketidakefektifan jalan nafas? Karena produk sekret yang menumpuk. Mungkin Nggih, seperti itu, Bu. Bu. Atau mungkin Oh, senternya itu iya, dari baik. sel squamosanya saja. Oh, dari sel squamosanya jadi ke nafasnya, jadi ke nutrisinya, jadi ke nyerinya. Nah, berarti senternya kan atau tengahnya itu kan di sel squamosanya tadi tuh pusatnya tuh. Dari situ juga Ini boleh. sentral. Gitu. Oh, baik. Berarti pusat inti dari masalahnya adalah karsinoma squamosa yang menyebabkan ada gangguan pola nafas, ada ketidakefektifan jalan nafas, ada nyeri, gitu. Nggih. Ya Mbak Bulan nulis piye? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, ini Yang kalau pertama apa? Yang pertama kasus apa yang diurutkan masalahnya apa nih? Nyeri dulu berarti.
Oh, udah itu udah pintar Gangguan jalan nafas pernafasan. tuh. Airway Dia dulu, bisa Mbak. dengan bawahnya. Habis itu bersihan jalan nafas, Mbak. Ya, Harusnya. Paling enak tuh kalau nulis tangan itu, Bu. Karena kalau diregulir dulu kami di kertas nih. Jadi di ruang tutor itu kami ada kertas, terus nanti dituliskan panah-panah panah-panah gitu, Bu. pakai mapping ya, Bu. Nggih. Bersihan jalan nafas, nyeri. Terus Nutrisi. ya gangguan nutrisi. Gangguan menelan dulu bukan sih baru nutrisi. Ya. Ini hipotesanya mau ditulis sekalian buat nggih. Prioritas dulu, Mbak. Memprioritaskan masalah dulu, baru hipotesis. Kurang pemajaran ya saya nutrisi. Pengenalan, nutrisi. Kelihatan yang mulut. Gangguan menelan. Kayaknya citra tubuh. Agak bawah-bawah. Ini masih masuk. Gimana? Ini berarti dulu. Apa dulu? Defisit pengetahuan. Integritas jaringan kulit. Oke. Terus gangguan citra tubuh ya. Nggih. Tapi kondisinya ini kayaknya udah berat ya. Kayaknya masih gangguan citra tubuh enggak sih? Ya tetap lah, Mbak. Kan Tetap beliau ya. ada, iya, Kan pasien bahkan paliatif. menimbulkan bau tadi juga. Kan beliau juga. Oh iya 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 iya. Mungkin nanti urutannya paling bawah sendiri mungkin cerita tubuhnya. Apa ansietas dulu? Berkabung ke Ya, Pak. Ansietas boleh, Iya. Mbak. Ansietas masuk dulu. Ansietas di mana? Di Yang ke-7. ketujuh ya. Jadi ubah nomornya aja. Nah, itu ansietas. Sebenarnya kurang pengetahuan juga lebih dulu. Setelah ansietas juga nggak apa-apa. Karena kan Gangguan setelah komunikasi ansietas verbal terus juga. gangguan citra tubuh. Kemudian persiapan bergabung tadi itu. Siapa? Defisit perawatan diri. Nanti. Yang defisit perawatan diri kelihatan di mana, Mbak? Pasiennya sebenarnya ini kan nyeri Belum masuk defisit perawatan diri. Lah itu lukanya ya bau. Lah itu karena faktor sakitnya toh, Mbak. Itu memang di daerah di situ. Jadi ya kok DR gosok gigi malah main guding loh. Soalnya pasiennya Pak Sagiran ada seperti itu ya.
Pak Munif sepertinya Ah, pernah saya ya, ngalamin pasien ada. kayak gitu. Dioperasi itu. Iya, dioperasi berkali-kali kok itu juga. Sudah yang step 4 kira-kira ada tambahan mboten? Mungkin ini karena Mbak Erita juga ada gangguan laptop, Mbak Ani juga laptopnya sedang bermasalah. Wah, Jadi Soal tujuan belajar. hari ini lagi banyak oh bermasalah, iya. Bu. Enggak Oke. apa-apa, Bu. Laptopnya yang bermasalah tapi orangnya Yang enggak penting bukan masalah. orangnya. Oh, gitu. Yang penting itu, Bu. Bu, yang Biopsikososial nomor itu sehat. 11 ini, Bu. Kayaknya kalau yang lain itu kan semua diagnosa, nggih. Yang nomor 11 ini kayaknya bukan diagnosa, nggih. Sebaiknya apa, Bu? Diagnosa juga, Bu. Kalau kita lihat SDKI itu yang paling cocok kayaknya berduka, nggih. Karena keluarga tadi di Berduka. paragraf Oh akhir iya. Oh. Jadi berduka menghadapi ini ya, Bu. akhirnya kan Kematian. meninggal. Ya, Kalau berduka itu kategorinya apa, Bu? psiko, Ya, psikologis ya, Bu. psikologis ya. Itu. Mungkin Bu Esti ada, juga Bu, bisa, Bu. Bu Estriana ada masukan untuk yang step keempat, Ibu. Ya, mungkin lebih enaknya kalau dipanah-panah memang, ya, Bu. Jadi Panah ini seperti apa, Bu? Contohnya, Bu? Seperti apa ya? Ini kita Kayak kita belum bikin pengalaman mapping. ya, Bu. kalau ya kalau manual konvensional kan kita coret-coret itu di kertas. Kalau mau pakai apa namanya lebih simple itu PPT, kan ada panah-panahnya. Jadi kayak tugas AIK kemarin Pak, main mapping itu loh Pak. Main Nah, mapping. gitu. Iya, Dari panah. mungkin Kalau ini seperti kan itu lebih simpel. kalau senternya sel squamosal oral itu kan dampaknya di pasien dan di keluarga. Nah, nanti dari keluarga dan pasien ini nanti di breakdown jadi ini semua. Ini kan menyesuaikan formatnya, Bu ya. Menyesuaikan Bagaimana, Pak? formatnya. Alasan itu Itu tampil, Pak, bisa diinstal ya kok. ya, alasan dan gampang. Padahal Iya. Tulis tangan ya, juga nggak apa-apa kok, Bu. Nanti tinggal dimasukkan gitu. Misalnya kan tulis tangan kan bisa difoto, terus bisa di picture. Oh gitu ya. Masukkan situ. oke. Oke, ya. monggo nanti Untuk ya, pun untuk dari PR kita. mawon. Yang paling simple mawon. Ya, nanti mungkin kalau jadi main mapping sentralnya adalah tentang karsinoma squamosa, kemudian ke pasien itu ada gangguan pola nafas, ada bersihin jalan nafas, nyeri, kemudian gangguan menelan, nutrisi kurang, gangguan integritas, kemudian ansietas. Ansietas sendiri nanti bisa masuk ke keluarga juga ke pasien. Defisit pengetahuan juga bisa masuk ke keluarga dan pasien. Oh, lebih. Oh, ya. Gangguan verbal ke pasien, terus citra tubuh juga ke pasien, berduka nanti ke keluarga. Gitu, Ibu. Tapi gitu kan, kalau mapping itu lebih apa? Artinya lebih bisa lebih mudah dikelompokkan. Misalnya kan itu kaitan dengan biopsikososial fotolar ya, terkait dengan itu. Ya, bionya apa? Bionya tadi pola nafas. Psikonya apa? Itu bisa dikelompokkan. Nanti ada panah-panah. Kalau yang bio itu panahnya apa? Kemudian psikonya apa saja? Asisten contohnya seperti itu. Kemudian sosialnya seperti apa itu. Jadi mungkin benar yang sampaikan Bu Estrian tadi terkait dengan mappingnya itu lebih mudah untuk pengelompokan di masing-masing di masing-masing divisi ya, bionya apa, kemudian psikonya apa, kemudian sosialnya apa, seperti itu. Berarti yang pinter bikin panah, ayo Pak Munif bikin panah. Malah dicampur Pak Munif. Oh iya. Untuk ansietas nggak bisa ini loh. Ansietas itu bisa berhubungan dengan persiapan kematian. Kenapa mboten Bu Estri? Bisa, Bu, bisa ansietas kematian kan kalau paliatif memang ada ansietas kematian ya untuk si pasien dan keluarga. Kalau ketidakberdayaan itu termasuk enggak? Persiapan menjelang ajal gitu. Ya, persiapan menjelang ajal. Kalau di SDK itu adanya ansietas persiapan kematian nih, Mbak. Bukan menjelang ajal. Soalnya paliatif kita bahasannya kemarin persiapan menjelang ajal sama berkabung. Betul. Itu mata kuliahnya.
Nah, ini nanti dari sini yang akan dibahas Bapak Ibu di pertemuan kedua nanti nggih, lengkap dari pengkajiannya, kemudian intervensi keperawatannya. Kalau tadi kan ada persiapan apa tadi berkabung ya, berarti kan nanti masuk di step ketujuh ya, Bapak Ibu. Oh, iya Bu. Berarti step sekarang step yang kelima. Step 7 masih nanti pertemuan kedua. Step 6 itu tidak tertulis Bapak Ibu. Jadi dilakukan mandiri oleh Bapak Ibu masing-masing. Maksudnya apa Bu itu? Step Nah, 6 ya? nah. Dari sini kan kalau sudah nanti sampai step 4, Ah, kan Bapak Ibu jadi tahu bahwa oh ternyata saya belum paham di bagian mana. Nah, yang belum paham atau belum Bapak pahami itu nanti dimasukkan di step 5 sebagai panduan untuk belajar mandiri di step hmm, 6. ya. Nah, kemudian nanti step 7 kita pertemuan di pertemuan kedua kasus satu ini untuk membahas itu tadi Oh, asuhan keperawatan ya. berarti ini intinya sudah ini. Sampai Apa step, Pak? intinya Untuk sudah sampai menetapkan step tujuan 4. belajar dulu, Pak. Kita Hah? Sampai 5 sampai Bapak, step 5, sampai Pak. 5. Oh, sampai 5. Ya, Oh, gitu. Mantap. Oke. ya, sebelum menuju pukul 21, monggo menetapkan Maaf tujuan Bu, belajarnya. maaf Bu. Kalau apa tadi itu yang belum diketahui, kalau banyak yang sudah diketahui gimana itu Bu? Kalau kemarin-kemarin kan Nah, ada apa mas itu semua dijelaskan semua kalau nah ini yang gimana? belum diketahui mawon yang dituliskan di tujuan belajar Bapak Ibu. Oh, Tapi kan mungkin dari satu dan jadi yang lain yang berbeda-beda, nggak? Mungkin di Pak Erwin sampun paham, terus di bagian ini ternyata Bu Naning oh, belum. Ada yang Bu Naning sudah paham, ternyata Pak Erwin belum lah, makanya niku lho. oh, Nah, itu dituliskan di step Jadi 5. karena ini kelompok ya Pak, jadi menghandle semua teman-teman. Mungkin Iya, satu paham ini, satu enggak. Jadi kita boleh. sama-sama biar paham semua. iya, Oh, lalu Monggo gitu. tujuan, Ah, ya tujuan Bu, izin pembelajarannya apa? bertanya, Bu. monggo Bu Lucy. Pada kasus pasien ini kan kesakitan ya, Bu. Mm-mm. Dia Kesakitan sampai ke PCA. sekali. Heeh. Terus kemudian ini kan pasien ini dapat obat pengurang sakit dosis tinggi ya, Bu ya. Mm-mm. Sedasi dalam. Jadi ini eh, maaf ya, Bu, mendekati seperti apa itu, Bu? Eutanasia enggak ya, Bu? Oh, beda. Soalnya dosisnya kuwi MO tambah midazolam tambah titrasi semua itu kan akhirnya menekan susunan saraf pusat, Bu. Jadi meninggalnya karena kesakitan apa karena lebihan obat. Maaf ya, Bu. Nggak, Bu. Iya, memang banyak ya, karena kan namanya tadi kan prioritasnya nyeri. Tujuan paliatif itu kan membuat pasien nyaman, kemudian bisa meninggal dengan dignity kan ngoten. Mboten eutanasia lah, polusi, masuk eutanasia. Soalnya dosisnya Terlalu kok Ini dosisnya meninggal dengan Mbak, damai, itu Mbak. dalam rangka untuk mengurangi nyeri, Mbak. Meninggal Karena dengan prinsipnya damai kan tanpa kenyamanan sakit. pasien paliatif, Mbak. nggih. Sampai pasiennya PCA itu kok. Jadi Ya. diatur sendiri Bu, analgetik. PCA itu apa, Bu? Apa, Pak? PCA itu apa, Bu? Pasien kontrol analgesia. Jadi pasien bisa Oh, mengontrol gitu. sendiri. Ngontrol sendiri. Makanya. Oh, oke. Ini Bisa khusus untuk pencet-pencet. paliatif, Pak ini. Bisa pencet-pencet, Pak. Pak. Bu, Nggih. Bu, di ICU itu sering ya Bu, drip MO dosis tinggi, sedakum dosis tinggi, neodek dosis tinggi, itu apa termasuk Paliatif. sedatif dalam. Skala Ramsey apa mau. ini? Ya, Ramsey Bu. Halo teman-teman, semoga menyelesaikan step 5 dulu yuk. Enggak usah tanya-tanya dulu yuk ini. Wes Pak Munir step 5 Udah ini selesai nih, dianggap step 5. semua tidak. Oh, sudah selesai nih. Pokoknya step 5 itu dari step 4 kita kerjakan semua. Oh. Ya, step 5 monggo tetap kita selesaikan dalam artian tujuan belajarnya kita berarti kita bisa
Ini di sini berarti tujuan pembelajaran kita bisa menyelesaikan step 1 sampai 7 gitu ya. Oh, Tapi nah, untuk pertemuan pertama cukup sampai 5, Bu. Oh, berarti menyelesaikan step 1 sampai 4. Ya, monggo. Nanti diselesaikan dulu ini, Bu. Nanti dibahas. Kita diskusi bersama. Saya yang derek belajar loh dari Bapak Ibu semua ya ini. enggak lah Bu. Kita saling sharing mau belajar. Belajar, Bu. Nggih. Bu, nanti Menemukan ya, Bu, hipotesa dari diajarin setiap panah-panahnya ya, masalah Bu. yang ada. Gimana Bu Gusti? Panah, alah lah wong coret-coret aja boleh kok Bu, nanti difoto terus masukin jebret ke sini. Selesai. Di mind mapping, Itu Bu. padahal Mbak Gusti Ya, itu bikin ahli mind panah mapping itu. tadi. Ahli panah Pak, apa Pak? Panah Iya, apa Pak? Apa, Pak? ahli panah itu. Yang mana Pak Munib? Itu ini melu takon tau Pak, mau konjener entuk takon. Lo tak kira stepnya 5 belum selesai kok udah takon iki nggak diselesaikan. Baru langsung takon. Ternyata sudah selesai ya. Ini berarti Step kan 5. tujuan pembelajarannya kita bisa melakukan perawatan paliatif pada pasien dengan Oh ini, ya, Mbak. Masker nggih. melakukan Bisa, ya. perawatan paliatif pada pasien dengan Bisa apa? bisa memberikan asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan karsinoma squamosa oral itu Sana pada dapat sarkoma. memberikan asuhan perawatan. Asuhan keperawatan paliatif pada pasien karsinoma squamosa oral. Terus dapat memberikan Ya, sini, memberikan asuhan keperawatan menjelang kematian. Memberikan teknik relaksasi, Mbak. Memberikan perawatan teknik relaksasi. Cara Motivasi. relaksasi ini meskipun nih, Mbak pakai sedasi dalam nih, Mbak. Oh. Masuk ke asuhan keperawatan itu, Mbak Lucy. yang keempat itu dapat melakukan pendekatan sebetulnya pada pasien dengan penyakit terminal ya. Pendekatan spiritual. Pada pasien terminal ya. Yo, pengkajian apa kuwi, Pak? Spiritual. Pada pasien paliatif. Pada pasien paliatif ya, betul. Mungkin ada lagi untuk step 5 tambahannya. Dapat mengetahui tata laksana pada pasien sarkoma Terbuka. squamosa enggak, Mbak? Mengetahui apa, Mbak? Tata laksana pada penyakit sarkoma squamosa oral. Itu masuk ke asuhan keperawatan di situ nanti ada tata laksana terapi mentosanya enggak sih, Mbak, gitu? Itu masuk ke ASKEP juga? Iya. Masuk ke ASKEP yang ini. Oh, Mungkin 4 itu sudah masuk ya. Ke Pasien palliative illness. Yang nomor 4 itu loh, Mbak. Karena sudah memberikan rasa nyaman kan itu. Ada tambahan? Terminal illness. Dukungan keluarga itu? Motivasi keluarga. Mempersiapkan hari akhir. Dapat melakukan pendekatan komunikasi dengan pasien dan keluarga dengan pasien. Dapat melibatkan keluarga dalam memberikan dukungan. Dengan asuhan keperawatan. Berarti ini memberikan asuhan keperawatan keluarga menghadapi fase berduka. Apa terminal illness.
breaking bad news Iya, pada di sini keluarga. ada pesan paliatif, fase berduka Mbak. Ini breaking bad news sama fase berduka. Sudah cukup 5 saja atau mau nambah lagi? Kalau cukup 5 ya sudah cukup. Ya, cukup. Bu Estriana dari Nyun Preso ini untuk step 1 sampai 5 akan kita kerjakan secara kelompok atau gimana Bu? Untuk yang step 6 dan 7 juga apakah nanti dikerjakan mandiri sendiri atau kelompoknya Bu? Oke, ngeten Bu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di step 1 sampai 5 ini tadi nanti akan dipelajari secara mandiri di step 6. Nah, step 6 ini bebas boleh di mana saja. Kemudian nanti di step 7, walaupun akhirnya ini adalah tugas kelompok, nggih, jadi laporan hanya satu, nggih, Bapak Ibu. Nameng untuk step 7 nanti sama seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk berpartisipasi aktif menyampaikan pendapatnya terkait dengan asuhan keperawatan paliatif. Mekaten. Walaupun nanti pada akhirnya hanya ada satu laporan, tapi laporan itu berisi dari semua pendapat Bapak Ibu ketika diskusi. Nanti pertemuan yang kedua kita sudah membuat yang step 6 dan 7 begitu Bu. Buatan step 6 itu tidak dituliskan Ibu. Oh baik. Ya, jadi Yang belajar 7 mandiri. saja. Nggih. Jadi Iya. Bapak Ibu mempelajari nomor 1 sampai 5 itu nggih. Hmm. Itu panduan Bapak Ibu belajar. Nah, Terus kemudian nanti ketika kita masuk di pertemuan kedua, kita membahas step 7. Jadi hasil dari belajar Bapak Ibu semua. Artinya step 7 itu sudah bentuk tertulis atau nanti didiskusikan di pertemuan kedua, Bu? Pertemuan kedua, Bapak. Jadi sama Oh, seperti hari ini. Jadi nanti oh apa yang gitu. Ibu sampaikan akan ditulis oleh sekretaris. Oh gitu, siap. Oke. Ngoten. Iya. Bu, mohon maaf kalau untuk step 6 itu kan menyusun asuhan keperawatan ya, Bu? Aduh, Step 6. step itu nggak ada 7, tulisannya, Mbak. sahabat. 7, Mbak. 7, Ibu. 6 itu belajar mandiri. Belajar mandiri nggak Iya. ada. Soalnya di yang apa dosen yang lain tuh beda ya, Bu. KMP kemarin. Mbak. Kita ikutin panduan mawon, Bu. Kita nderek Jangan samakan yang lain toh. Wah, beda. jangan senengannya ngono kuwi to ya. Jadi step 6 itu kita membaca SDKI, SLKI, terus kita cari materi-materi yang berhubungan dengan sarkoma. Jadi nanti kita baca SDKI, SLKI, sama Siki. Begitu kayaknya. Iya, leres. Siap, Pak Erwin. Itu baru nomor 3 ya, Pak Erwin. Kan asuhan keperawatan tuh nomor 3. Yang step 5 itu loh. Yang di step 5 nomor 3. Di step 5 nomor 3, Pak. Tentang asuhan Nah, itu tadi keperawatan. leres yang disampaikan Pak Erwin. SDKI, Siki, SLKI. Nanti saya belajar lagi menjelang kematian loh, Pak. Sama pendekatan spiritual paliatif. Jadi kita mungkin acuannya di step 6 adalah melihat ke step 5. Kita tujuan dari pembelajaran itu kita pahami satu persatu dari step 5 itu. Ilmu kebatinan, Pak, nggak harus dicatat. Yang penting nanti disampaikan di step 7, Bu. Oke, itu. Berarti hasilnya belajar step 6 itu dituangkan di step 7 pakai ya. diskusi gitu. Iya, diskusi di step 7. Untuk pelaporannya diselesaikan kapan ya, Bu? Lah, kalau sudah tercatat seperti ini, nggih langsung mawon, Bu. Terserah, Bu, Mbak. Nunggu Sudah sampai ke selesai. step 7 selesai? Atau Selesai. Step 5. Pripun? Mengumpulkannya ini kan baru sampai step 5 atau Bu, yang ke-6 kan nanti belajar mandiri, yang step 7 nanti kita diskusi kembali di pertemuan yang kedua. Mengatakan ya Bu? Iya, leres. Ya. Terus pengumpulan tugasnya berarti setelah selesai sampai ke step 7.
Angkatan. Kalau Nggih. sekretaris sudah selesai hari itu ya boleh langsung dikumpul mawon. Oh, nggih, baik Bu. Berarti insya Allah ini untuk kasus pertama step 1 sampai 5 sudah terselesaikan. Monggo teman-teman untuk yang step ke-6 belajar mandiri sesuaikan dengan step yang ada di step 4. Oh iya, tambahan Step 5. ngapunten. Nggih. Saya lupa tadi yang step 3 nomor 2 itu kan tidak ada ini nggih. Skalanya nggih memang tidak ada nggih. Nah, mungkin bisa dimasukkan data yang sesuai ada di kasus nggih terkait dengan morfin tadi kan mungkin bisa dimasukkan skala kan karena tidak ada. Nggih, sebenarnya bisa ditambahkan. Nah, tapi kan kita belum masuk praktikum itu manajemen nyeri nggih. Monggo, tapi kalau mau ditambahkan sesuai kasus nggih boleh. Karena kan kondisinya dia tidak memungkinkan untuk kita kaji secara verbal nggih. Untuk nyeri. Jadi kita tidak perlu menyampaikan skala nyerinya, Bu. Karena memang Atau tidak ada. Ya, karena tidak ada berarti tidak ada. Tapi kan ada dengan data pemberian tadi. sedasi dalam berarti kan Iya. beliau Nah, pasnya tinggi sekali gitu. betul, karena ada morfin dan lain-lain tadi. Ya, Iya. itu mungkin yang bisa dimasukkan di data, bukan skala tapi obat-obatan yang digunakan tadi. Berarti data yang muncul ya, Bu. Pripun, Ibu? Data yang muncul ya. J, J, J. Sudah dicukupkan mungkin yang sampai ke step 5. Nanti kalau perlu ada revisi didiskusikan kembali. Iya. Iya. Mungkin sedikit tadi yang sinten nggih Pak ICU. Mbak Salma. Sedasi apakah sudah masuk paliatif? Nah, tergantung apakah kasusnya kasus pasien paliatif apa buatan Bu yang disedasi. Kalau Ya. tidak dalam golongan pasien paliatif berarti tidak bisa kita definisikan sebagai asuhan paliatif ya, pemberian sedasinya karena tujuannya kan beda. Oh gitu. Jadi, kalau kecuali kalau dia masuk dalam salah satu kategori pasien paliatif nih yang cancer, DM, CHF, CKD gitu nih. Kemudian diberikan sedasi supaya pasien tenang, nah itu bisa masuk. Kalau kita lihat dari definisi nih. Ya, Bu, berarti skala sedasi Ramsay itu khusus untuk paliatif atau itu umum? Kalau kita lihat definisinya itu bisa untuk umum nih. Kalau kita lihat dari definisi nih. Tapi kalau kita mengarah ke paliatif berarti kita lihat lagi apakah pasiennya termasuk dalam kategori pasien paliatif atau bukan. Sehingga Bu, sebentar Bu, kan karena semua pasien yang masuk ICU paliatif, Bu. Coba dicek lagi temuan pertama dengan Pak Hamudi yang masuk golongan pasien paliatif sinten mawon. Rata-rata paliatif, Bu. Nggih. Ya, nggih. Kalau pasiennya paliatif berarti masuk ke asuhan paliatif, Bu, sedasi yang diberikan. Kata nggih, Bu Salma. Karena rata-rata kan sudah terminal illness kan, Bu. Pasiennya, nggih kan? Pasien apa, Ibu? Biasanya yang banyak, Bu. Di tempat saya yang dengan sedasi tinggi itu banyak sekali, Trauma Bu. kepala berat juga ada, Bu, itu. Ya, tapi Yang di tempat sudah saya terpantau. yang medical itu banyak, Bu, yang kayak tetanus. Untuk saya nggak bisa membedakan ini skala sedasi Ramsay itu tujuannya untuk semua atau untuk paliatif atau hanya untuk kita menstabilkan airway-nya pasien. Itu sebenarnya sama enggak gitu. Seiringan sama bisa dilakukan untuk semua pasien dan tujuannya selain untuk paliatif juga untuk menstabilkan airway-nya pasien atau hanya khusus untuk paliatif aja atau umum kayak gitu. Nah, monggo. Di sini banyak expert dan pakar ini. Sebenarnya ini tuh jadi satu loh, Bu, kalau saya memahami. Nggih, tapi tergantung pasiennya tadi, Bu, apakah dia masuk dalam kategori paliatif atau bukan. Karena kan tidak semua pasien masuk ICU itu pasien paliatif nih. Kados cedera kepala. Kalau kita lihat lagi mungkin Bapak Ibu flashback ke Pak Hamudi nggih di pertemuan pertama. Apakah pasien dengan cedera kepala murni cedera kepala mawon nggih tanpa ada penyakit penyerta yang lain misalnya DM atau cancer atau yang termasuk dalam golongan paliatif kan itu tidak masuk dalam paliatif nggih, Bu. Kebetulan saya ICU-nya medical, Bu. Jadi tidak ada yang bedah, kasus bedah nggak ada. Nggih. Iya.
Oke, kalau Jadi medical, rata-rata perawatannya itu lebih dari 2 minggu. Masya Allah, luar biasa, Bu. Nggih, nggih. Nggih, Bu Salma. Nanti akhirnya ke paliatif, Bu. Sebenarnya yang menentukan paliatif itu kita bisa menentukan atau hanya dari advis dokter, Bu? Ada skala penapisan paliatif, Ibu. Jadi apakah pasien ini tergolong dalam kategori paliatif atau bukan? Oh ya, kalau skalanya itu sudah dapat materi belum ya, Bu? Nah, itu saya kurang tahu ya. Sepertinya Karena Pak Hamudi itu pernah tanya sama saya itu sudah skala berapa. Lah saya nggak tahu skala berapa karena kita belum dapat materinya. coba dicek lagi, Bu, di pertemuan pertama sampai yang sekarang itu ada materi. Belum, Bu. Oh, belum ya. Coba nanti Soalnya saya biasanya tak. cuma dikasih materi, Bu. Dikasih materi Oh, suruh baca. penapisan paliatif. Jadi itu modelnya kayak kuesioner gitu, Bu. Jadi kita ngisi nanti ada skornya. Oh, Nah, interpretasinya nanti akan masuk apakah ini kategori paliatif, paliatif yang seperti apa, butuh penanganan segera atau tidak, seperti itu. Berarti Oke. Ada penapisannya, Bu. Jadi uh, dan seharusnya memang yang menentukan diagnosanya itu adalah physician ya atau dokter. Ya, tapi kan di tempat kita itu belum seideal ini ya di luar ya, Bu nggih. betul, Bu. Kalau di luar itu kan pasiennya kadang yang datang itu masih seger, tapi dia sudah masuk diagnosa paliatif. Kalau di kita kan sudah dalam kondisi yang mungkin masuk ICU, ngapunten nggih. Seperti Sudah itu. koma, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Karena memang belum istilahnya belum familiar gitu ya di tempat kita. Sehingga breaking bad news itu ya dalam kondisi tadi kalau kita lihat di kasus ya dia sudah mendekati aja. Nggih. Karena kalau breaking bad news itu sebetulnya awal saat dia didiagnosa, ya mungkin Bapak Ibu sudah di praktikum ya. Sudah dapat di praktikum toh breaking bad news. Sudah, Nah, Bu. Udah bikin video, Bu. Oh, bikin video. Mantap. Iya, tadi Ibu apa Bu PC juga curhat. Aduh, kami bikin video terus gitu gitu. Tadi Boleh jadi nonton artis di YouTube-nya, nanti, Bu. Oke, siap. Di YouTube-nya RPL Jogja. Oh, kumpul di situ semua ya, Bu. Jadi lulus Yang nanti jadi artis, PKU Bu. kota saja, Bu. Iya, Pak. Itu kalau subscribernya banyak ini loh, Pak. Dapat loh setiap bulan. Oke, kayak siapa? Anaknya siapa itu, Pak? Siapa itu? Cipung. Cipung. Anaknya Raffi. itu loh. Raffi, ya. Raffi Ahmad. Nah, iya, Bu, benar. Itu kan ya, sudah banyak nggih. Mungkin itu nggih Bapak Ibu Iya, Bu. sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ngapunten. Monggo Bu Naneng ditutup dulu kan ini ketuanya tadi Bu Naneng Jadi, Bu. untuk tutornya nggih. Baik teman-teman sudah selesai di step 1 sampai 5. Semoga nanti kita diberi kesempatan untuk mengerjakan step yang ke-6 secara mandiri dan insya Allah nanti pertemuan yang selanjutnya kita selesaikan sampai dengan step ke-7. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila selama saya memimpin tadi tutorial ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas semua partisipasi teman-teman. Semoga diskusi kita bermanfaat. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Triana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Naneng dan Bu Wulan sudah memimpin jalannya tutorial kita pada malam hari ini. Luar biasa nggih Bapak Ibu. Berdiskusi dengan aktif gitu nggih. Monggo nanti di step 6 Bapak Ibu bisa belajar mandiri di sela-sela bekerja nggih, di sela-sela beraktivitas. Kemudian kita akan ketemu lagi di step ke-7 itu di pertemuan kedua. Nanti kami derek dibantu nggih Bu PC, Bu Ernita nggih. Apakah mau dalam minggu ini? Kalau minggu ini berarti saya bisanya juga malam nggih. Jam 7 gitu nggih. Mungkin hari Kamis atau Jumat, tapi monggo kalau sudah siap. Kalau belum nggih, minggu depan mawon. Mekaten. Kemudian kita ada hutang itu saja nggih Bu Ernita nggih. Bu Erita ngapunten. Bu Erita, Erita PC-nya. Lagi laptopnya nggak bisa bersuara kayak Pak Munir tadi. Oh nggih, sampun nggih. Nggih.
Menika sampun dalu nggih Bapak Ibu jam 9.04 saking semangatnya berdiskusi. Nggih mungkin kita cekapkan nggih pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf nggih sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tenun Esti. Bu. Bapak Ibu, Esti. dari izin live nggih Bapak Ibu Yo, sedaya. iya Bu. Tenun. Kami. Keren. Jangan turun cah. Mbak Wul, berarti siap di-share aja itu di grup nanti biar belajar sesuai dengan step yang 5 kurangnya apa, terus kita siapkan untuk step ke-7-nya. Terus kalau bisa wis terketik rapi, mungkin untuk main mapping, ayo Pak Munib gawe main mapping. Aduh, itu mau aku. Ini udah Bu, tapi Ayo, kan Gusti AC itu yang hipotesanya ahli belum mapping. ada toh. Apa? Share dulu aja. Mbak Naneng itu loh yang jago main mapping. Alah, alah. Main Tak mapping share tapi dulu aku aja tulis nih. tangan wae. Nek menggaris gak mana-mana iki rada gampang maksudnya, tapi hipotesanya masalah itu harus ada hipotesa juga toh. Ya nanti insya Allah main mappingnya tak buatkan yang Dedi, untuk hipotesa Pak Dedi. hipotesanya monggo. Terus itu di-share di grup aja dulu Mbak, nanti ben kita bisa